الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Babun aihada babun, ini bab menerangkan tentang maja'a fi talaqil arwahi fis samai wa su'ali an ahlil ardi wa fi ardil a'mali. Bab menerangkan tentang pertemuan ruh, pertemuan arwah, ruh-ruh di langit, dan soal jawab mereka tentang, atau pertanyaan mereka tentang kabarnya penduduk bumi, dan membahas juga tentang amal-amal penduduk bumi yang ditampakkan kepada arwahnya orang-orang yang sudah mati. Para ulama membagi kehidupan kita, yang pertama kehidupan ruh tanpa jasad, itu di alam azali. Saat itu kita diciptakan oleh Allah secara serentak sebagai ruh. Dari zaman Nabi Adam dan sampai manusia paling akhir, itu ruhnya sudah Allah ciptakan serentak bareng-bareng. Ada dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi itu. Ini kita semua walaupun secara umur berbeda jasmaninya, tapi ruh kita usianya sama. Ruh kita. Terus kita di-casting oleh Allah untuk siapa lahir duluan untuk jadi bapaknya, nanti siapa lahir belakangan sebagai anaknya. Jadi kita sama bapak kita itu secara rohani itu usianya sama. Jadi jangan terus gini, nanti pulang ketemu sama bapak, Pak, kita seumuran loh Pak, hasil casting. Ya enggak, tetap kita harus hormat pada orang tua karena itu perintah. Yang kedua, hidup ruh dengan jasad. Itu di alam rahim dan di alam dunia. Itu yang kedua. Sekarang ini, yang kita alami sekarang ini. Yang ketiga, ruh tanpa jasad. Di alam barzah nanti. Jadi itu kehidupan juga, itu ada kehidupan kayak kita gini juga. Nah, terus kemudian yang terakhir, ruh dengan jasad kembali, ya, tapi jasadnya bukan jasad yang ini lagi. Bahan bakunya tetap dari jasad kita, yaitu dari biji atau bagian terkecil dari tulang ekor itu. Tetap dari situ bahan bijinya, ya, bibitnya gitu. Tapi bentuknya nanti dibentuk berdasar informasi amal. Kalau ini kan dibentuk oleh Allah menurut orang-orang biologi, ya. Itu berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau bahasa sederhananya 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Jadinya ya kita ini jadinya. Itu dibentuk jasad kita ini. Nah, sementara jasad kita yang baru nanti dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahu. Nah, jasad yang itu nanti kekuatannya melebihi kekuatan yang sekarang ini. Kalau ini lemah, kalau ini ringkih. Kalau ini kepanasan sakit, kedinginan ya sakit. Terlalu bahagia bisa mati, terlalu sedih ya bisa mati. Jadi jasad yang ini ringkih. Nah, kalau yang nanti bahkan di neraka pun tidak bisa mati. La yamutu fiha wa la yahya. Tapi semoga kita nggak di situ. Amin. Allahumma amin. Kebahagiaan, melihat kebahagiaan surga pun, mengalami kebahagiaan surga pun juga nggak mati. Kenapa? Karena di surga tidak ada mati. Nah, sehingga jasad yang nanti itu beda dengan jasad yang sekarang ini. Nah, ini cerita di sini, riwayat di sini ini berkenaan dengan kejadian di alam barzakh yang notabene roh tanpa jasad. Walaupun nanti ada diskusi di antara para ulama, tapi saya lebih suka pakai pendapat yang itulah, dengan beberapa argumentasi dalil yang ada. Itu seperti itu.
Jadi di sana ada kehidupan juga, sebagaimana di dunia ini ada kehidupan. Dan catatan pentingnya adalah kita sebelum lahir dulu yang ngurus siapa? Allah. Sekarang yang ngurus siapa? Allah juga. Setelah mati yang ngurus siapa? Allah juga. Makanya baik-baik sama Allah gitu. Baik-baik sama Allah supaya kita ini benar-benar diurus dengan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mubarak meriwayatkan sebuah hadis an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, qala, beliau berkata, idza qubidat, apabila telah dicabut apa nafsul mukmini, jiwa atau ruh seorang mukmin, talaqaha ahlur rahmati min ibadillahi taala, maka akan ditemui ruh tersebut oleh penduduk yang dirahmati oleh Allah di alam barzah sana, di antara hamba-hamba Allah yang dirahmati. Jadi kalau ada orang mati, ruhnya nanti akan bertemu atau ditemui oleh hamba-hamba Allah yang sudah wafat, yang ruhnya itu tinggal di kapling ahlur rahmah. Jadi satu kapling ahlur rahmah. Maka mereka pun menghadap kepada orang yang baru mati itu, ruhnya orang yang baru mati itu. Terus kemudian dia bertanya kepadanya. Pas mau tanya itu, fayaqulu ba'duhum li ba'din. Ada yang ngomong di antara mereka kepada sebagian yang lain. Apa kata mereka? Unduru akhakum hatta yastariha. Tunggulah sampai dia selesai beristirahat. Jadi rupanya capek juga berjalan dari dunia itu. Jadi ojo ditakoni dhisik, jangan ditanya dulu. Biarkan istirahat dulu. Karena dia baru saja mengalami kesulitan atau kesusahan yang sangat. Karena proses sakaratul maut itu dahsyat. Maka sudah, biarkan dia istirahat dulu. Terus mereka mulai bertanya kepada yang bersangkutan, yang ruhnya baru datang ke alam barzah itu. Apa yang dikerjakan si fulan? Apa yang dikerjakan oleh si fulana? Hal tazawwajat, apakah dia telah menikah? Maka apabila mereka bertanya kepada tentang seseorang, qad mata qabla, yang telah mati sebelum orang itu mati, tapi kok nggak ketemu di situ, kok nggak satu kapling gitu ya kepada kita. Fayaqulu, maka berkatalah si orang yang baru mati itu, innahu halaka, sesungguhnya dia telah celaka. Padahal dia mati lebih dulu, tapi kok nggak ketemu di satu kapling rahmat itu. Berarti dia telah celaka, nggak satu kapling berarti. Jadi kita nggak usah ngomong surga neraka, nggak usah ngomong mahsyar, di barzah saja. Kalau satu dirahmati, satu diazab, itu nggak ketemu. Walaupun suami istri, walaupun bapak dan anak. Kalau kaplingnya beda, yang satu dirahmati, satu diazab, tidak ketemu. Makanya hubungan kita antara suami dan istri, orang tua dan anak, terus kemudian ya sesama teman dekat, itu hendaklah dibingkai dalam hubungan takwa. Karena kalau tidak, bisa tidak ketemu, bahkan bisa berhadapan sebagai musuh. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat 67 itu. Kata Allah, al-akhillau, teman dekat. Al-akhilla diartikan teman dekat, berkata khalil, tapi dia juga bisa berarti para kekasih, orang yang saling mencintai. Orang yang saling mencintai, teman dekat, orang yang saling mencintai, itu pada hari kiamat akan berhadapan sebagai musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kita dengan istri kita dengan anak-anak kita, itu al-akhilla. Atau dengan teman-teman sepergaulan kita, itu juga al-akhilla. Itu kalau bingkai pergaulannya tidak ada takwa-takwanya, itu nanti potensial berhadapan sebagai musuh. Nah, termasuk juga diantaranya hubungan kita sebagai suami dan istri, orang tua dan anak. Itu kalau tidak dibingkai dalam ketakwaan, potensial berhadapan sebagai musuh. Itu seperti itu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Di Al-Quran digambarkan itu. Kalau di Al-Quran itu. Di surah Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka, yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu saya taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu saya tidak masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sesungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas,
presiden, gubernur, wali kota. Dalam arti sempit siapa? Kalau istri, suaminya. Kalau anak, orang tuanya. Maka mereka menyesatkan jalan kami dalam pengertian memang disesatkan atau dibiarkan tersesat. Nggak pernah didoakan, nggak pernah dinasihati, nggak pernah ditegur misalnya. Maka apa tuntutan mereka? Rabbana atihim di'afaini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berikanlah pada pemimpin kami itu 2 kali lipat siksa yang kami rasakan. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Kalau berkaitan dengan teman, nanti berkaitan dengan kesaksian. Dalam kitab ini disebutkan ya, hadisnya di antara riwayat Muslim hukamakal, nanti di antara saksi Allah hadirkan adalah saksi sesama kita. Kalau jadi saksi baik enak. Ditanya, kamu bersaksi dia berbuat baik. Ya, saya jadi saksi. Yang tidak enak adalah kalau jadi saksi keburukan. Apakah kamu melihat si fulan berbuat sesuatu yang nggak benar? Dalam riwayat itu katakan, iya. Pertanyaan berikutnya, apakah kamu sudah berusaha merubahnya? Nah, inilah pentingnya hubungan dalam bingkai takwa. Menariknya, dalam riwayat itu menarik. Saya pengen merubahnya, tapi saya tidak cukup punya nyali mengingatkannya. Menarik, dalam riwayat di sini. Akhirnya tak dungakno lah kalau bahasa kita itu saya doakan. Saya doakan dapat hidayah, saya doakan sadar, tobat, macam-macam. Maka orang ini selamat. Karena dia ada upaya untuk merubah walaupun hanya dengan selemah-lemahnya iman. Nah, sementara di riwayat itu juga diceritakan ada yang jawabnya gini, apa peduli saya dengan dia? Dia berbuat begitu urusan dia. Dia nggak peduli dengan kemungkaran yang dia lihat itu. Maka yang begini ini statusnya langsung dinaikkan. Dari saksi langsung menjadi, nggak pakai tersangka, terdakwa langsung, Pak. Kan Allah nggak pakai nyangka, Pak. Langsung didakwa langsung oleh Allah. Langsung didakwa. Nah ini na'udzubillah min syarri. Nah itu di barzah saja sudah nggak ketemu itu, Pak. Antara yang dirahmati yang dengan yang diadab itu tidak ketemu. Gitu. Bahkan kalau kita merujuk pada hadis Bukhari, di mana roh manusia itu kalau saling mengenal akan saling bertaut. Kalau tidak, maka dia akan saling mengingkar. Karena dia laksana pasukan yang dipersenjatai. Itu di dunia saja sudah terjadi sebenarnya. Bahkan saya pernah tanya orang, termasuk suami istri, termasuk anak dan orang tua. Iya, termasuk suami istri, termasuk orang tua dan anak. Kalau rohnya, frekuensinya beda, itu bisa nggak saling bertemu, Pak. Kalau di Al-Quran dicontohkan tentang Siti Asia alaihissalam dengan Fir'aun. Itu walaupun suami istri, itu nggak cocok, Pak. Ruhnya nggak cocok. Yang satu solihah, yang satu dua pelagi pol-polan. Itu seperti itu. Terus kemudian Nabi Nuh dengan istrinya. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam dengan istrinya. Sampai Quran mengatakan, dan 2 wanita yang masuk neraka itu, padahal keduanya di dalam asuhan atau di dalam tanggung jawab 2 hamba kami yang soleh. Bahkan bapak dan anak, Nabi Nuh dengan Kan'an. Walaupun bapak anak, nggak nyambung, Pak. Itu di dunia. Apalagi nanti di barzah, apalagi nanti di akhirat. Maka ditampakkan kepada mereka amal-amal keluarga yang masih tinggal di dunia itu. Fa in ra'au hasanan, maka apabila ahli kubur tadi melihat keluarganya berbuat baik, farihu wastabsyaru, maka mereka gembira dan merasa mendapatkan kabar gembira dan bergirang hati. Bergirang hati. Wa qalu dan mereka berkata, Allahumma hadhihi ni'matuka. Wahai Allah, inilah nikmatmu ala abdika atas hambamu. Fa'atimha, tolong sempurnakan nikmat itu ya Allah. Wa in ra'au syarron, dan apabila mereka melihat keluarganya berbuat yang tidak baik, qalu mereka berkata, Allahumma raji' bi abdika, ya Allah, kembalikanlah keluargaku itu kepada jalanmu alias taubat maksudnya. Ini status asar ini hasan. Riwayat yang hasan itu sama dengan riwayat yang sahih dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Ini kalau di dalam disiplin ilmu fikih masuk dalam kategori qaulus sahabah. Kalau dalam usul fikih masuk dalam qaulus sahabah, perkataan para sahabat. Perkataan para sahabat ini kalau dalam madhab Hambali langsung jadi dalil. Jadi kalau dalam madhab Hambali perkataan sahabat langsung jadi dalil. Ini riwayat ini hasan sebagai perkataan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, perkataan para sahabat itu tidak serta-merta menjadi dalil kecuali semua sahabat sepakat, alias tidak ditentang oleh satu sahabat pun. Itu namanya ijma' sahabat namanya. Apa? Ijma' sahabat namanya. Nah, namun walaupun tidak langsung menjadi dalil, dan andaikan pun tidak menjadi dalil karena ada sahabat yang tidak sepakat dengan pendapat ini misalnya,
maka perkataan sahabat ini adalah referensi utama dalam memahami dalil. Referensi utama dalam memahami dalil. Karena apapun, apa yang kalau kita meyakini apa yang diyakini oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, itu Quran yang jamin. Saya ulang ya, kalau kita meyakini, mengimani apa yang diimani oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, itu Al-Quran yang menjamin. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jadi andaikan mereka ahlul kitab itu beriman sebagaimana kalian beriman wahai para sahabat Nabi, misalnya mereka mendapatkan petunjuk. Artinya kalau kita meyakini apa yang diyakini para sahabat, jaminannya dapat hidayah, dapat petunjuk. Ahlu kitab banyak dapat, apalagi kita muslim. Nah, jadi andaikan pun ini tidak menjadi dalil, tapi dia referensi utama dalam memahami apa? Dalil. Nah, dalam hal ini, sependek yang saya pelajari, di kalangan para sahabat itu tidak satu kata. Jadi ada sebagian sahabat yang berpendapat bahwa orang yang meninggal itu tidak bisa mengakses keluarganya yang masih hidup di dunia. Jadi itu pendapat yang kedua. Tokoh utamanya itu yang pertama Abdullah bin Umar. Ini yang sepakat bahwa ruh itu atau orang yang mati itu bisa mengakses keluarganya di dunia. Nah, sementara tokoh yang utama yang lain itu adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau termasuk yang berpendapat dan menentang pendapat Abdullah bin Umar bahwa orang yang sudah mati tidak bisa mengakses keluarganya yang masih hidup. Dengan argumentasinya juga masing-masing. Ini fakta ya, bahwa sahabat berbeda pendapat, berarti ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah itu masalah yang sudah selesai dibahas dan hasilnya nggak selesai. Tapi ada yang menarik. Ini Imam Al-Qurtubi termasuk yang sepakat. Dan ada beberapa riwayat dari sahabat yang lain juga nanti ya. Jadi pendukungnya juga banyak pendapat ini. Tapi ada yang menarik dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun beliau berpendapat bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mengakses keluarganya yang masih hidup. Tapi menarik. Beliau itu ketika ziarah ke Raudhah, di mana di situ ada Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ayahnya, beliau kalau ziarah kubur itu dibuka cadarnya. Saat itu di Raudhah isinya hanya Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi begitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dimakamkan di situ, sejak itu beliau kalau ziarah pakai cadar. Sejak itu pakai apa? Cadar. Ditanya oleh khadimah beliau, ya Ummul Mukminin, kenapa panjenengan kalau ziarah sekarang dipakai cadarnya? Padahal biasanya dibuka. Apa kata beliau? Aku malu kepada Umar. Aku malu kepada Umar. Nah, itu dipahami oleh para ulama. Berarti Siti Aisyah sebenarnya meyakini orang yang sudah meninggal itu bisa mengakses keluarganya yang masih hidup. Ini pendapat. Jadi memang ini fakta, ada beda pendapat memang. Nah, itu seperti itu. Tapi anehnya itu ya, Siti Aisyah pas ziarah kubur pas ada Sayyidina Umar, beliau menutup wajahnya dengan pernyataan, saya malu karena ada Umar di sini. Ada siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Qala Ibnu Mubarak, berkata siapa Ibnu Mubarak? Wa akhbarana Safwan bin Umar. Safwan bin Amr, mohon maaf. Telah menghabarkan kepada kami siapa Safwan yang menjadi anaknya Pak Amr. Qala beliau berkata, haddatsani, telah menceritakan kepadaku siapa Abdurrahman ibn Jubair ibn Nafir anna Abu Darda, sesungguhnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Ini tadi Abu Ayyub Al-Ansari, sekarang perkataan siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu. Inna a'malakum tu'radu ala mautakum, sesungguhnya amal-amal kalian yang masih hidup ini ditampakkan oleh Allah kepada orang-orang yang sudah mati di antara keluarga kalian. Maka fayasuruna wa yusauna, mereka bisa bergembira dan juga bisa bersedih dengan amal-amal kita ini. Kalau kita ngaji gini orang tua kita ya senang. Semoga ya amin insyaallah. Tapi lek non sewu kayak berbuat yang enggak bener ya sedih orang tua kita. Sedih. Qala berkata siapa Abu Darda radhiyallahu anhu.
Qala berkata siapa Ibnu Mubarak? Yaqulu berkata siapa Abu Darda radhiyallahu an. Apa katanya? Allahumma inni a'udzubika an a'mala amalan yukhzi bihi Abdullah ibn Rawaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat sesuatu yang membuat sedih Abdullah ibn Rawaha. Ini juga sama, ini malah sahih ini. Jadi sahih sebagai perkataan Abi Darda radhiyallahu an dalam kitab Zawaid Ibnul Mubarak, dalam kitab Zawaid Ibnul Mubarak. Jadi ini dikatakan oleh siapa tadi? Ya Abu Darda radhiyallahu an, sungguhnya amal-amal kita yang masih hidup ini ditampakkan kepada yang sudah mati. Kalau kita berbuat baik, beliau senang. Kalau kita berbuat yang tidak baik, mereka sedih. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain dikatakan, Allahumma inni a'udzubika min amalin. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari amal yang yukhzini inda Abdullah ibn Rawaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat sesuatu yang membuat aku sedih nanti di sisi Abdullah ibn Rawaha. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu sudah wafat saat itu. Nah, beliau enggak mau membuat sedih Abdullah bin Rawaha dengan amal-amalnya. Akhbarona telah mengabarkan kepada kami siapa Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ya'la As-Saqafi, qala, beliau berkata, akhbaroni telah mengabarkan kepadaku siapa Utsman ibn Abdullah ibn Aus anna Sa'id bin Jubair, sungguh Sa'id bin Jubair, qala berkata lahu kepadanya, ista'dzana li ala ibnati akhi, beliau minta izin kepadaku, ista'dzin li ala ibnati akhi, izinkan aku untuk bertemu dengan anak perempuan saudara laki-lakiku. Wahia zaujatu Utsman, dan dia adalah istrinya Utsman. Wahia ibnatu Amr, dan dia adalah putri dari Amr ibn Aus radhiyallahu anhu. Fasta'dzantu lahu, maka aku izinkan untuknya bertemu dengan istriku, yang pamannya sendiri tidak apa-apa. Fadakhala alaihi, maka pamannya tadi bertemu dengan ponakannya yang notabene istrinya Utsman tadi itu. Tsumma qala, kemudian dia berkata, apa kata pamannya kepada keponakannya? Kaifa yaf'alu bika zaujuka? Bagaimana apa yang dikerjakan oleh suamimu kepadamu? Qalat, berkata siapa istrinya tadi, innahu ilayya la muhsin, sesungguhnya suamiku padaku adalah orang yang sangat baik. Jadi Swiss bojo kula saya alhamdulillah. Kalau bahasa kita gitu. Istri suami saya baik. Nah, kata siapa? Istrinya. Fi mastata'a, semampunya. Wes, suami saya tipe suami yang berusaha berbuat baik, membahagiakan saya semampunya. Faltafat ilayya, maka pamannya tadi menoleh kepadaku, kata Utsman, suaminya cerita. Summa qala, dan dia berkata, ya Utsman, Utsman, ahsin ilaiha, berbuat baiklah engkau kepada istrimu ini. Fa innaka, maka sungguhnya engkau, la tasna'u, tidaklah engkau berbuat biha kepada istrimu ini syai'an, sesuatu pun, illa ja'a Amr bin Aus, kecuali perbuatanmu disampaikan kepada Amr bin Aus. Sing apik le nang bojomu, apapun yang kamu buat sama istrimu, itu oleh Allah dilaporkan kepada siapa? Abdullah ibn Aus, mertuanya yang sudah meninggal itu. Fakultu, maka aku berkata, wahal ta'til amwatu akhbarul ahya. Emang perbuatan orang yang masih hidup ditampakkan oleh Allah kepada orang yang sudah mati? Kata Utsman tadi. Qala, maka berkata siapa? Pamannya tadi. Naam, iya. Ma min ahadin, tidak seorang pun yang lahu hamimun, yang dia punya teman dekat atau kerabat dekat, illa wa ya'tihi akhbaru aqaribihi, kecuali akan datang kepadanya kabar tentang kerabat-kerabatnya. Fa in kana khairan sarrabihi, apabila keluarganya berbuat baik maka dia senang. Jadi kalau dia berbuat baik maka yang mati itu senang, merasa tenang, tentrem, pokoknya bahagia bunga. Tapi wa in kana syarran ibta'asa wa hazina bihi hatta innahum la yas'aluna 'anil rajul qad mata. Maka kemudian dia akan sedih, ya sedih. Ibta'asa itu sebenarnya kayak putus asa gitu. Tapi orang mati kan nggak ada putus asanya. Ya sedih lah, sama sedih banget. Saya ulang ya, semua perbuatan kita ini ditampakkan kepada keluarga kita yang sudah wafat. Kalau kita berbuat baik, mereka senang. Kalau kita berbuat yang tidak baik, mereka
sedih. Di antara riwayat yang menyebutkan bahwa mereka itu bisa mengakses kita itu adalah hadis tentang, seingat ini Bukhari riwayatnya ya, ketika Nabi seusai perang Badar. Saat itu karena keterbatasan tenaga, semua yang meninggal dimakamkan dalam satu sumur ya, dalam satu sumur. Nah, saat itu Nabi teriak. Padahal yang diteriak itu di dalamnya termasuk Abu Jahal di dalamnya itu, wong kafir. Bagaimana kabar kalian, kata Nabi? Apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan pada kalian? Para sahabat itu nanya, ya Rasulullah, apakah mereka bisa mendengar ucapan kita yang masih hidup? Apa jawaban beliau? Bahkan pendengaran dan penglihatan mereka lebih tajam daripada penglihatan dan pendengaran kalian. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab kalian. Karena yang dimaksud Nabi itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mati di perang Badar. Tapi kalau orang beriman bisa jawab. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini didhaifkan oleh sebagian para ulama, tapi disahihkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Yang mensahihkan Abu Muhammad Abdul Haq. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, kalau seseorang melewati kubur seseorang yang dia kenal dan dia mengucapkan salam, maka yang meninggal itu mengenali siapa yang datang dan menjawab salamnya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, bahkan walaupun yang lewat itu orang yang tidak dia kenal, asal seiman ya. Kata Abu Hurairah, saya ulang, hadis ini ada yang mendhaifkan. Tapi ada yang mensahihkan. Yang mensahihkan namanya Abu Muhammad Abdul Haq. Dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini. Nah, jadi kalau beriman bisa jawab. Makanya, nah ini rumus ya, ini rumus. Ada hal yang unik kalau jenengan perhatikan. Panjenengan kalau sholat jenazah, itu doanya apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Padahal jenazah di depan. Jenazah itu di depan, tapi kita doanya seperti mendoakan orang ketiga yang gaib, yang tidak hadir. Kita sholat jenazah, jenazah di depan kita, tapi kita sholatnya semoga Allah ampuni dia. Itu namanya pihak ketiga yang gaib. Tapi kalau ziarah kubur, yang Nabi ajarkan apa? Kita memperlakukan ahli kubur sebagai pihak kedua yang hadir. Mukhatab. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'mina wal muslimin. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Bahkan dalam adab ziarah kubur, kita diajari seperti menghadap kepada orang yang masih hidup. Maka kalau jangan baca doa Nabi pas ziarah kubur, semuanya kalian. Menarik ya? Kenapa coba? Pas jenazah di depan kok dia? Kalau kita baca hadis yang kemarin, pas orang baru meninggal, dia lagi dinaikkan ke langit 1, 2, lagi nggak ada di situ dia. Dia lagi menghadap kepada Allah dalam proses tahapan-tahapan langit yang itu. Jadi lagi nggak ada di situ dia. Tapi begitu selesai proses itu, dia kembali ke barzahnya. Makanya pas di barzah, kalau kita ziarah kubur, walaupun kubur itu bukan barzah, tapi itu kan gerbangnya barzah, kira-kira gitu. Itu kita disunahkan mengucap kalian, bukan dia lagi. Nah, saya pribadi itu kalau ziarah kubur, pas datang ke, pertama salam secara umum ya, Assalamualaikum ya ahla diyar, minal muslimin, nasallallahu lakumul afiyah, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Cuman saya tambah itu, lahiquna fil jannati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak niat mengatakan ini dari Nabi, bukan, itu tambahan dari saya pribadi. Semoga kita bertemu di surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya tambah? Ini fikih hadisnya yang saya pahami ya. Dulu yang ngucap semoga kita ketemu itu yang ngomong Nabi. Lah kalau ketemunya sama Nabi di mana? Pasti surga udah. Itu dulu Muhammad Rasulullah. Sekarang yang ngomong Muhammad Subhan. Ketemunya di mana? Gak jelas. Makanya saya tambah sebagai doa. Jadi saya tambah ketemu di mana? Di surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus saya ziarah ke makam ibu saya, ke bapak saya. Itu saya salam lagi, saya bilang, Pak, assalamualaikum. Bu, assalamualaikum. Terus ke mbah saya ada apa ya, assalamualaikum. Nih, assalamualaikum. Nah, tapi kalau model kayak kita, di mana ketemunya? Kira-kira gitu. Itu fikih hadis saya. Jadi itu fikih hadis itu, bukan hadis, fikih hadis.
Kalau dipaksa sebagai hadis namanya mudraj itu. Kalau mudraj itu bisa jadi hadis yang lemah gara-gara tambahan itu. Tapi sebagai doa dia sahih. Sebagai doa. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Wa 'anil Hasan Al-Basri rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Wa 'anil Hasan dari Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Maka apabila telah dicabut nyawa seorang hamba yang mukmin, maka dibawa terbang dia ke langit. Fatalaqahu arwahul mu'minina, maka arwahnya orang-orang beriman menemuinya. Fayas'alunahu, maka mereka pun bertanya. Fayaquluna, maka mereka berkata, ma fa'ala fulan, apa yang dikerjakan oleh si fulan. Fayaqulu awalam ya'tikum, tidakkah dia telah datang kepadamu, tidakkah dia mendatangi kalian? Fayaquluna, maka mereka berkata, la, tidak. Wallahi, demi Allah, ma ja'ana wala marra bina, dia sama sekali tidak menemui kami dan tidak datang kepada kami. Fayaquluna, maka berkata mereka itu, salaka bihi ila ummihi hawiyah. Rupanya dia sedang menuju kepada tempat kembalinya hawiyah, naudzubillah ya. Fabisatil wabisatil marbiyah, itu seburuk-buruk tempat kembali. Lagi-lagi kalau couplingnya, kalau frekuensinya beda nggak ketemu. Bahkan di barzah pun itu nggak ketemu. Kalau di mahsyar nanti digambarkan oleh Allah di surah Az-Zumar itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan digiring masuk ke neraka. Makanya untuk supaya frekuensinya sama, usahakan bertautnya adalah dalam ketakwaan. Itu satu dulu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita merujuk pada surah Az-Zumar, saya ngomong masih di dunia nih ya. Di Az-Zumar ayat berapa? Ayat 42. Az-Zumar surah ke-39 ayat 42. Itu orang yang masih hidup saat tidurnya dan orang yang sudah mati, ruhnya bisa saling bertemu. Karena dalam satu genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ulama yang mengatakan kalau kita ingin tahu kualitas ruh kita, lihat mimpi kita. Saya ulang ya, kalau kita ingin tahu kualitas ruh kita, antara lain lihatlah mimpi kita. Maka kalau kemudian mimpi kita itu mimpinya ketemu sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang bla 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 bla, insya Allah dan semoga kita satu coupling dengan mereka. Amin insya Allah. Tapi kok mimpi ini kayak ketemunya genderuwo, dalpo, toyol, sing elek-elek tok. Nah itu patut dicurigai. Jangan-jangan coupling kita sama dengan mereka. Itu kata para ulama, bukan kata saya itu. Orang itu disuruh memperhatikan mimpinya. Jadi saya ulang, orang disuruh memperhatikan apa? Mimpinya. Makanya hati-hati. Mengingat di Az-Zumar tadi itu, ruh itu yang orang yang masih hidup dengan yang sudah mati itu mungkin bertemu. Nah kalau ketemunya dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, insya Allah dan semoga itu pertanda kita satu coupling dengan mereka. Kok mimpi ketemu sama Imam Syafi'i rahimahullah, mimpi kok ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, ya masya Allah keren lah. Itu kata para ulama itu gitu. Ya ini untuk muhasabah aja. Itu seperti itu. Ya nyatanya memang kan yang ketemu sama orang-orang soleh rata-rata kan orang-orang yang hatinya jernih kan. Kisah bahwa kemudian orang dengan izin Allah mendapatkan solusi dalam mimpi itu terjadi. Dan dalam hadis yang sahih Nabi wanti-wanti bahwa mimpi umatku di akhir zaman itu banyak benernya. Ketika Nabi cerita tentang hari kiamat, tiba-tiba ada seorang badui, ada orang kampung yang nanya sama Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi? Nabi ditanya itu nggak langsung jawab. Tapi Nabi balik bertanya sama yang bersangkutan. Ma'a'datta laha. Kok kamu nanya kiamat itu? Apa yang telah kamu persiapkan? Kok nanya kiamat? Yang kamu persiapkan itu apa? Dan kita tahu kapan kiamat tidak Allah beritahu. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW tidak tahu kapan pasnya kiamat. Berarti kapan kiamat nggak penting. Yang Nabi ajarkan justru persiapan menghadapi kiamat. Berarti persiapannya yang penting. Ma'a'datta laha. Apa yang kamu persiapkan kok kamu nanya kiamat? Apa kata orang itu? La syai'. Tidak ada ya Rasulullah. Saya nggak punya persiapan apa-apa. Kecuali cinta. Cinta. Cinta kepada Allah.
cinta kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Nah, begitu dia ngomong cinta, Nabi bersabda dalam hadis itu, kalau bahasa kita ya, anta ma'aman ahbabtah. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Itu sahabat Anas bin Malik langsung komentar itu dalam hadis itu. Tidak ada hal yang paling membuat aku bahagia saat itu selain dari perkataan Nabi, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka aku ini sangat berharap bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Walaupun aku tidak bisa mengejar amal mereka, dan aku berharap bisa bersama dengan mereka karena aku mencintai mereka semua. Itu kata Anas bin Malik radhiyallahu. Maka cintailah orang-orang yang soleh, cintailah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya dan para salafus soleh yang lainnya. Harapan kita semoga kita satu rombongan dengan beliau-beliau semuanya. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Itu modalnya cinta. Itu modalnya apa tadi? Cinta. Dzakara Abu Nuaim rahimahullah. Telah menyebutkan di sini, telah menyebutkan riwayat ini siapa? Abu Nuaim rahimahullah. Jadi kalau bahasa sederhananya, nanti kita di alam barzah, Pak, insyaallah reunian, Pak. Insyaallah, Pak, reunian, ketemuan. Semoga kita semua min ahli rahmah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Ketemu. Reunian. Asal min ahli rahmah. Asalkan min ahli rahmah. Asal min ahli rahmah, ketemu. Tapi kalau nggak sama-sama dirahmati, tidak ketemu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.